سمع الجلالة خرج به منسوب الجليل لنبي مملكة جبريل يا جبريل مدد سائر المخلوقات من أرض الأرض والسماوات بالأمان والبشارات فإن النور المسؤول وسر المكتوم الذي وجدته قبل وجود الأشياء مبدأ الأرض والسماء أمر الموت بيده يقيم ومنتظر ولا بيته لا تدير اللهم صل وسلم وبارك عليه ونزل عرش الله وتعالى الكرسي والملك Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Asmoi Masung beserta Nyai Haji Nur Hidayah ingkang kawula tatimi, dumateng Bapak Lurah ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Tanfidiyah NU ingkang kawula hormati, ugi dumateng Ketua Ansor ingkang kawula hormati ugi, tidak ketinggalan pula kepada Ketua PAC Sekecamatan dan Gedongan Ibu Humairah Mufidah SPD sejajarannya yang saya hormati, tidak ketinggalan pula kepada sahabat-sahabat Fatayat yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seperti biasa rutinan yang diadakan 1 bulan sekali, tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil mamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Fatayat yang saya cintai, saya di sini atas nama Ketua Ranting Fatayat Banjaranyar mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Fatayat semua yang telah hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan langkah kami sahabat-sahabat semua akan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Banjaranyar, Ketua IPNU dan IPPNU, dan yang tidak kalah ketinggalan yang fotonya terpampang akan menjadi salib. Amin ya Allah. Ketua Fatayat anak Sabang Ngadu Dongkal yang sudah berikhtiar dengan sekuat tenaga merapat dan merapat semua kepengurusan dan semua anggota Fatayat Ranting Banjaranyar, ibu-ibu, ketua muslimat Ranting Banjaranyar yang hadir pada kesempatan kali ini kang kawula mulyakaken. Semuanya saja mbak-mbak Fatayat yang siang kali ini kesorawuh wonten Madrasah Al-Qudwatus Salafiyah, yang mudah-mudahan datangnya membawa rahmat, pulangnya membawa barokah. Amin. Tadi saya mau berangkat itu salah tingkah, saya mau pakai baju apa ya? Baju yang yang dihadapi adalah ibu-ibu muda. Jadi katanya mau ada kelas beauty. Nanti
jangan menjadi Lydia semua ya. Masalahnya kanin terlalu polos untuk dibodohi. Ingat, ada yang mengingatkan ya. Harusnya terlalu pandai dan terlalu gagah dan sempurna. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini kita dalam suasana yang sangat baik. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti untuk kesuksesan siapa saja yang bisa mengikuti. Tapi saya harap ada bawa buku dan pulpen nggak semuanya. Ini yang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen pasti mbong-mbong ini sudah balen di Tuban melalui. Hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Kalau dalam lughat pesantren ada makna sangat jelas, tapi kalau dalam diterjemahkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia kurang begitu mampu dan kurang begitu jelas, karena makna hudan ini nanti berbeda dengan makna hudan di pesantren. Saya terangkan secara pesantren dulu ya. Man istada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Man utawi sing sapa wonge istada kang dadi tambah apane ilman ilmune, walam yasdad lan ora dadi tambah apane hudan pitunjuke pituduhe, lam yasdad maka ia akan tidak bertambah minallahi saking Gusti Allah illa bu'dan angin tambah adoe. Cara pesantren, siapa saja yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya dari bini sepuh, walam yasdad ia tidak akan bisa bertambah kepada Allah kecuali bertambah jauh. Ini kita harus bisa memahami hadis ini, karena sejatinya kita semua ini adalah pemimpin. Pemimpin sebagai perempuan, pemimpin supaya diterima oleh suaminya, pemimpin supaya diterima oleh anak-anaknya, pemimpin supaya diterima oleh tetangganya, pemimpin supaya diterima oleh saudaranya, pemimpin supaya diterima oleh orang tuanya. Jadi pemimpin ini nggak perlu sampean harus secara struktural ketua, bendahara, sekretaris dan tata kembangan. Itu secara organisasi. Tapi panjenengan yang tidak terpampang fotomu di sini sebetulnya pemimpin. Kalau ini kan jelas ini. Ini jelas ini pemimpin semua ini. Pemimpin EBGB, pemimpin semua. Soalnya ahli di bidangnya masing-masing. Ana sing bidangin jalak ngerayu dhisik. Jadi semua itu potensi. Siapa saja potensi menjadi pemimpin. Kalau panjenengan tidak menjadi pemimpin di satu organisasi, minimal pemimpin untuk dirinya. Maka dari itu jangan kau tambah ilmu terus. Kalau sampai tambah ilmu terus, walam yasdad hudan, kemudian panjenengan tidak bertambah petunjuknya, walam yasdad minallahi illa bu'da, akan tidak bertambah
kepada Allah kecuali dia akan bertambah jauh. Caranya bagaimana? Supaya kita bertambah ilmu, juga bertambah dekat dengan Allah. Karena dekat itu penting. Jauh itu gak mengenakan jauh, gak mengenakan jauh. Dekat itu penting. Sebab dekat itu orang bisa akan menerima yang istimewa. Sebab dekat itu orang akan mampu menjadikan suasana lebih nyaman. Untuk itu ada teknis yang kita jangan pernah dilupakan sebagai warga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu berbintang 9. Ini bintangnya berapa ini? Ini 8. Oh, tengahnya 1. Berbintang 9. Filosofinya mudah, walaupun ada wali sangat. Tapi filosofi ini yang bintang 9 di NU itu yang satu yang besar adalah menunjukkan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang 4 adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang keempat lagi adalah menunjukkan madzhabul arba'ah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Ini yang 4. Tapi saya yakin semua muslimat tidak memahami itu. Kaunya bintang 9 saja. Wah, orang bintang 9 pasti bintang 7 mumet terus ilahi. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin, khalifah namanya. Kalau yang panjenengan di medsos itu digembor-gemborkan oleh HTI Hizbut Tahrir Indonesia itu khilafah, kembali ke khilafah. Ternyata kita NU itu tidak lepas daripada khalifah. Sebabnya bintangnya saja 4 untuk menjadi wakil daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sukses ini orang 4 sampai masuk di dalam hadis Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kamu kalau mau menjadi pemimpin, jangan kau lepas sunnahku dan sunnahnya orang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sama nggak usah membayangkan pemimpin itu menjadi ketua. Orang berjuang nggak harus menjadi ketua. Jangan membayangkan pemimpin itu harus menjadi bendahara. Orang berjuang nggak harus jadi Pak Afroni harus ada duitnya. Jangan berpikiran orang berjuang itu harus menjadi sekretaris. Punyai saya nggak pernah pegang duit itu, tapi duitnya banyak. Paling tidak khalifah pemimpin untuk dirinya. Kalau sahabat ingin jelas, simak ini nanti. Kalau panjenengan pakai yang itu pasti berhasil. Nggak pernah nggak berhasil. Kalau nggak berhasil, Rasulullah tidak pernah mengucapkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir. Pasti berhasil. Nggak usah ambil semuanya, sedikit saja. Kalau ada 10, 3 saja. Kalau ada 100, 30 saja yang diambil. Pasti berhasil. Mengapa? Karena perjalanan seseorang bila mengikuti orang yang sudah baik akan ketularan baik. Saya dulu mondok sama beliau Habib Syekh Mahfud begitu. Asmai yen wong dagang. Kalau kamu dagang, kalau kamu jualan, ulake ning toko sing laris. Aja sing ora laris.
Saya terpikir tuh wong dagang punake ning toko sing laris aja sing ora laris seperti hal biasa. Tapi ternyata setelah dipikir, iya ya benar ya, kalau saya dagang kemudian punaknya di toko yang tidak laris, mungkin itu barang stok lama. Ketika saya ambil, di sana saja sudah lama, saya jual lagi tambah lama, akhirnya tidak ikut laku. Gitu. Satu, pesannya semacam itu. Ternyata yang begini ini, pemimpin yang sukses ini nanti yang bisa meniru pribadi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sebab sahabatnya Rasulullah 4 ini istimewa. 2 menjadi menantu, 2 lagi menjadi maratu. Padahal teman itu. Abu Bakar teman menjadi maratuanya Kanjeng Nabi, sebab Sayyidatina Aisyah dinikah oleh Kanjeng Rasul. Umar juga sahabat, teman, juga menjadi maratua karena Sayyidina Hafsah dinikah oleh Rasulullah. Sayyidina Ali juga teman, itu menjadi menantu sebab putri Rasulullah Siti Fatimah dinikahi oleh sahabat Ali. Utsman juga sahabat, teman, menjadi maratua sebab dua-duanya anak istrinya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teman dunia hatta akhir. Mulanya sampai Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair. Kalau kamu mau jadi pemimpin, jangan lepas itu dari orang 4 itu. Pertama, Abu Bakar, sampean harus punya sifat-sifat yang ada pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau jadi pemimpin sifat Abu Bakar Siddiq tidak satu pun sampean tiru, nggak akan pernah berhasil. Apa diantaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sifatnya? Ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah wa hubbi rasulihi hatta tahallala bil aba. Ya man, wahai orang anfaqo yang telah menginfakkan malahu hartanya fi hubbillah, karena cinta dengan Allah, wa hubbi rasulihi, dan karena cinta dengan rasulnya, hatta tahallala, sampai ia mencopot bil aba, pakaian yang sedang dipakai. Pribadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ia menyerahkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mesti orang belum ngawehaken duit karo kiai ini orang belum. Mesti sampai boten purun duit kok fatayat modal kayaknya langka. Tetapi harus mampu itu. Enggak usah semuanya. Kalau Sayyidina Abu Bakar kullahu, semuanya. Bagaimana tidak semuanya? Coba, Abu Bakar itu orang terkaya di Mekah, sudah kaya melimpah, berani meninggalkan Mekah demi untuk mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Kira-kira sampai memiliki sugih dagangannya wis laris, terus pemilu pulau hijrah maring Papua gelem boten. Abu Bakar mampu untuk meninggalkan dunianya di Mekah, tinggal semuanya, istrinya tinggal, anaknya tinggal. Pada malam 1 Hijriah bersama Rasulullah, dengan turunnya ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun.
Sampai Abu Bakar itu sampai ditulis di dalam Al-Quran dengan isim dhamir. Idhuma itsnaini fil ghar. Manakala keduanya di dalam gua Sur ketika dikejar oleh kafir Quraisy. Hebatnya Abu Bakar. Jadi kalau sampai mau berjuang itu harus berani. Anfaqa malahu, meninfakkan harta. Gak usah semuanya lah. Kalau Abu Bakar mah kelas sana, gak usah semuanya. Paling tidak seperempatnya. Kalau gak seperempatnya, berapa ya? 1/8. Harus berani ya, harus berani begitu. Kalau gak berani gak bisa itu. Gak bisa, betul itu. Kata Pak Afroni betul. Organisasi kalau gak ada duit gak jalan. Pertanyaannya, duitnya kita dari pinjam ke Bukdes. Duitnya kita dari mana? Kalau kita duitnya dari orang lain, namanya kita nggak berinfak. Duitnya kita ada dari diri sendiri. Ambil itu. Kalau punya duit 10, ibu bilang sama masnya, Mas, panggilnya apa? Panjenengan Papih ya. Papih, ini Pipih, ya Miss Pipih. Ini ada duit 10 juta, saya ambil 1 juta untuk fatayat. Kalau saya biasa begitu, saya panggilnya nok, ada duit 10 juta, saya ambil 5 juta untuk muslimah, untuk fatayat, untuk ibnu, untuk ansar, untuk Nahdlatul Ulama. Harus macam apa yang digambarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau menjadi pemimpin, pegawaiannya irado bae. Ngalon jalo, ngidul jalo, ngetan jalo, ngulon jalo. Mari Gusti Allah ya jalo bae. Tidak akan pernah berhasil. Sebab yang digambarkan Rasulullah itu, Rasulullah hadisnya itu tidak pernah berbohong. Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Semuanya itu wahyu Allah. Begitu Rasulullah mengatakan khulafai rasyidin, apa yang ada pada Sayyidina Abu Bakar cermin untuk kita. Enggak usah dengan fatayatnya atau ansornya atau NU-nya. Kita mulai dari diri sendiri. Panjenengan memimpin diri sendiri. Panjenengan memimpin tangannya, panjenengan memimpin kakinya, panjenengan memimpin mripatnya, memimpin kupingnya, telinganya. Ayo, tangannya, kakinya, telinganya diinfakkan. Semuanya diinfakkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin sampai berhasil memimpin dirinya sendiri. Kalau sudah mampu memimpin dirinya sendiri, nanti dari keluarganya, ayo infakkan apa yang ada di keluarganya. Kalau kita di NU, untuk NU, insya Allah akan berhasil. Tapi kalau panjenengan menginfakkan untuk dirinya sendiri saja sampai nggak bisa mampu, jangan pernah kau akan menjadi Abu Bakar Siddiq. Amin saya. Duitnya akeh, cukup parah berapa bulan. Iya, berarti tidak mampu memimpin wajah. Alis kayak keceket gede bisa kalau. Iya, berarti nggak mampu memimpin alisnya. Ini tadi bagus. Silakan nanti pelatihan beauty kelas di Iklimah saja. Itu dalam rangka memimpin dirinya sendiri. Tapi bukan jadi dia ya. Ini sudah satu. Kalau sudah berani memimpin dirinya sendiri, memimpin keluar anak-anak, sampai belajarlah berinfak kepada anak-anaknya, bukan karena apa-apa, karena fi hubbillah, karena cinta dengan Allah. Awas, hati-hati ibu-ibu ini. Kalau kalian memberi sesuatu kepada anaknya karena perbuatannya, sampean akan ditagih oleh anak-anaknya.
Mana ya? Kamu kalau ranking 1 saya hadiahin. Jangan begitu. Enggak boleh. Kewajiban orang tua mengasihi anak itu bukan karena ranking satunya. Itu kewajiban. Enggak boleh. Kalau sampai nanti ada yang semacam itu, anak akan terekam di dalam pikirannya bahwa semua prestasi harus dihargai. Ketika semacam itu terjadi, terjun di masyarakatnya, ia akan pengen dihargai terus menerus ketika mendapatkan sebuah prestasi. Akhirnya tidak mendapatkan barokah. Mengapa? Al-hikmah yurisul barokah wal kasbu yurisul muknah. Hikmah itu akan melahirkan barokah. Sampai hikmah di NU itu pasti akan dapat barokah. Tapi kalau al-kasbu usaha yurisul muknah, usaha akan hanya sekedar menghasilkan muknah, gajian. Tapi muknah dan barokah berbeda jauh. Ini panjenengan yang sudah punya usaha fatayat itu yang bekal melati ya. Seharusnya namanya cepat itu. Bekal fatayat. Jadi jelas. Simbolnya fatayat. Oh iya, tapi nggak semua orang tahu kan? Ya nanti dikira melati. Ya. Di saat itu kalau sampai usaha hanya untuk ngasih duit, namanya muknah. Tapi kalau usaha untuk hikmah, namanya barokah. Barokah itu di atas muknah. Barokah itu di atas gajian. Ya dulu ada orang ngomong semacam itu. Begitu ia mati dimasukkan di surganya Allah. Ditanyai sama Allah, "Hei Zaid, ya Allah, apa yang menyebabkan kamu itu masuk surga Zaid?" Kata si Zaid, "Iya, ya Allah, saya masuk surgamu karena aku ibadah kepadamu. Saya masuk surgamu karena aku selalu menjalankan sunnah Rasul. Mulanya aku masuk surga Engkau ya Rasulullah, ya Allah." Ulangi lagi, "Apa yang menjadi kau surgaku? Aku masuk surga karena aku suka ibadah padamu." Allah, "Ya, kamu umurnya berapa?" "Saya umurnya 80 tahun." "Ya sudah, kamu masuk surganya 80 tahun saja." "Ya nggak bisa ya Allah. Panjenengan di Quran katanya surga itu khalidina." Ada selama, mengapa harus 80 tahun? Nah iya, kalau kamu masuk surga karena ibadah, kalau umurnya kamu di 80 tahun, berarti balas cuma 20 tahun saja, cuma 80 tahun saja. Sudah kamu surganya 80 tahun saja. Karena surgamu adalah balasan ibadahmu selama 20 tahun. Ada batasnya. Karena ibadahmu umur hanya 80 tahun. Tapi kalau kamu masuk surga karena rahmatku tidak akan terbatas. Masuk surga karena barokahku tidak terbatas. Jadi begitu. Kalau sampai masih hitung-hitung satu hari 87 juta berkah melati. 87. Karena masih filsafatnya filsafat ilmiah bukan filsafat ilahiyah. Jadi sekali lagi, kalau mau berdagang ini ya Allah, saya berdagang bukan untuk mencari muknah, tapi untuk mencari. Baca itu biografinya orang-orang yang sukses di dalam perdagangan, seperti pedagangnya Rasulullah SAW. Jadi harus ada juklaknya, betul juklak sekali. Juknisnya juga harus ada. Kalau mau berdagang, boleh sampai boleh belajar sama dari Tanu Sudibyo atau sama siapa yang ahlinya. Satu itu. Kemudian pribadi yang sukses yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang disebut di dalam hadis Rasulullah. Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab.
Kalau sesudahku umpamanya ada nabi, maka yang akan menjadi nabi adalah Umar bin Khattab. Ada apa pribadi Umar bin Khattab sampai menjadi pemimpin yang dipuji oleh Rasulullah? Ia punya sifat ya man nataqa bil adli waswab, ya hanafal mikhrab, ya mudhira dinil Islam, ya mukasiran asnam, ya abal fuqara wa du'afa wal aramil wal aitam. Ya man nataqa bil adli waswab, wahai orang nataqa yang berbicara bil adli dengan adil waswab dan betul. Jangan sekali-kali jadi pemimpin bicara bohong. Kalau sekali bohong, ia keluar dari jalur Sayyidina Umar bin nggak sukses itu. Jangan sekali-kali jadi pemimpin berbicara nggak adil. Kalau nggak adil, keluar dari jalur Sayyidina Umar bil adli waswab. Sifat kedua, hanafal mikhrab, mengikuti Islam. Hanafal, ia selalu khifan musliman, khifan hanif. Itu maknanya duduk. Ini apa begini, duduk ini. Jago tapi terus ini. Kira-kira kan ada dengar. Dan ini apa ini? Menunduk. Menunduk. Sedeku ya. Menunduk. Ya hanafal mikhrab, orang yang selalu hanaf. Hanaf itu duduk merenung diri muhasabah fil mikhrab, pada tempat-tempat mulia di dalam masjid, pada tempat-tempat mulia di dalam rumahnya. Sayyidina Umar. Jadi setiap hari Umar itu pasti punya waktu untuk hanafal mikhrab, untuk duduk merenungkan diri di dalam rumahnya, di dalam masjid. Sifat lagi ya mudhira dinil Islam, orang yang selalu mudhir, mendohirkan panji-panji Islam. Panjinya sama ini. Panji-panji Islam, panji-panji fatayat harus didengungkan terus. Jangan bosan, jangan bosan. Saya bilang sama nyai itu, sama bojo itu, apa saja bentuknya, kalau manfaat untuk keulang, manfaat untuk tampung saja. Jangan bosan dengan mudhiru dinil Islam. Sebarkan itu. Mungkin panjenengan yang fatayat-fatayat statusnya setiap hari diisi kegiatan fatayat, namanya mudhirul fatayat. Itu pribadi Umar bin Khattab. Gak pernah padam dan gak pernah surut jiwanya untuk Islam. Ya mukasiron asnam, ya abal fuqara wa du'afa wal aramil wal aitam. Abal fuqara, minimu, namanya siapa, namanya Munir atau siapa itu ya, minimu sudah. Itu kalau hari raya Idul Fitri menjelang mau wafatnya itu, dari makom saya biasa mampir, biasa dari Idul Fitri pada datang makom itu udah hari musmalan suara. Tapi kalau mampir ke minimu, pasti minimu ambil sendiri itu. Ambil kupat sendiri, ambil piring sendiri, dirajani deret, disuguhkan ke saya. Kalau sudah disuguhkan, saya makan padahal katanya pun baru itu. Tapi tetap mangan pegawai enak di sekolahnya. Orangnya pegawai enak di sekolah. Sudah suruh makan. Masakannya yang tua wis enak. Tak pangan seperti rasa yang enak. Ketika saya makan dengan pura-pura lahap atau memang lahap,
Itu memandang saya itu sambil nangis, masya Allah. Kok itu ya panganan ini ya. Padahal ya wis doyan ora wis pokoknya. Sekali lagi, sifat Abu Bakar, sifat umat itu abal fuqara wa du'afa wal aramil wal jadi bapaknya orang fakir, menjadi bapaknya orang miskin, menjadi bapaknya anak yatim. Sedekah enggak harus dengan duit. Orang miskin didatangi oleh orangnya itu rasanya senang. Pemimpin datang ke rakyatnya itu rasanya senang. Estu. Ini nanti mungkin siapa saja, sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu ada juga bil Mustafa sidana wa filana mamakum aku karobi jazil wa kullu fi'li jamil wa fika